فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Sudah 20 tahun Alhamdulillah saya rutin ikut kajian sunnah dan berharap mendapat suami soleh. Kita doakan ya, semoga akhwat ini dapat suami soleh. Lalu pertanyaannya adalah, apa sebenarnya hukum pacaran dalam Islam? Baik, mencari jodoh atau mendapatkan jodoh tentu menjadi harapan semua insan, baik laki-laki maupun perempuan. Tentu yang ikhwan juga berharap mendapatkan istri yang salihah, dan yang akhwat pun sama, menghendaki ingin memiliki seorang imam, memiliki suami yang saleh. Tentu dalam Islam mengajarkan jika seseorang sudah usianya sudah cukup mampu untuk bisa melaksanakan nikah, maka anjurannya adalah segera menikah. Hanya caranya tentu tidak atau bukan melalui proses pacaran, karena pacaran itu adalah satu hal yang tidak diperkenankan oleh Islam itu sendiri. Kenapa? Karena tentu yang kita pahami dan kita tahu dari praktek anak-anak muda yang berpacaran sebelum nikah, maka tentu ada hal-hal yang atau ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, baik kaitannya dengan persentuhan, pergi bersama, dan lain sebagainya yang saat itu tentu belum halal. Apalagi yang kita tahu dengan pergaulan yang terlalu bebas, maka kadang bukan hanya sekedar pergi bersama atau bergandengan tangan, mungkin justru sampai alhamdulillah mungkin berhubungan suami istri, yang tentu saja itu adalah perzinahan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk lebih menekankan atau menguatkan larangan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuz zina. Allah taala mengatakan jangan mendekati zina. Ya, jadi mendekatinya saja sudah tidak boleh. Mendekati di sini kan berarti baru tahapan-tahapan sebelum zina itu sendiri. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah harus berhati-hati terhadap upaya-upaya propaganda yang mengajak kita semua kaum muslimin untuk bergaul bebas, untuk berpacaran gitu ya, untuk keluar rumah dengan anak-anak lawan jenis gitu yang bukan mahramnya, apalagi sampai tanpa batas-batas yang syar'i gitu ya, yang memang tidak dibolehkan. Dan kita harus terus menjaga iffah kita sebagai seorang muslim dan seorang muslimah, menjaga harga dirinya dengan baik. Dan jika memang sudah waktunya, maka laki-laki yang memang sudah berniat untuk menikah bisa mendatangi orang tua perempuan yang katakanlah ia sukai. Dia bisa datang kemudian menyampaikan maksudnya kepada orang tua si perempuan bahwa dia suka dan ingin menikahi putrinya, seperti itu. Nah, nanti kalau disetujui, lalu mungkin akan terjadilah khitbah, ya, lamaran dan sebagainya, yang itu nanti bisa ditindaklanjuti kepada pernikahan. Dan tentu ini yang menjadi harapan dari kita semua, bahwa semua laki-laki yang menjaga diri dengan baik, dia akan langsung datang ke orang tua akhwat, menyampaikan maksudnya, dan lalu ditindaklanjuti dengan pernikahan yang betul, yang syar'i, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai bagian dari penjagaan hifdzun nasab, ya, menjaga keturunan kita sehingga keturunan kita juga baik. Satu hal lagi juga yang perlu ditekankan, bahwa apalagi saat ini sedang ramai ya, dengan child free, ya, upaya yang dilakukan, atau mungkin meskipun itu semacam pendapat begitu ya, bahwa ingin membebaskan diri dari keruwetan, ramainya anak-anak dan mungkin aktivitas dan lain sebagainya. Kita juga tentu dalam Islam keturunan adalah satu hal yang perlu dipelihara, wajib dijaga. Bahkan mimma qasidis syariah, termasuk dari kenapa ada syariat Islam itu turun, salah satunya tujuannya adalah menjaga keturunan. Dan salah satu bentuk syariat yang diwujudkan dalam menjaga keturunan adalah dengan diperintahkannya kita kaum muslimin muslimah yang sudah siap untuk menikah dengan harapan nanti ada keturunan yang lahir. Ketika suaminya saleh, istrinya salihah, harapannya ada keturunan yang saleh, yang baik untuk regenerasi, untuk generasi-generasi baru yang terus memperjuangkan Islam, menjadi hamba-hamba Allah yang mau beribadah kepada Allah Ta'ala,
sehingga tatanan dunia akan tetap menjadi baik, terjaga, syariat Allah Subhanahu wa taala dijunjung tinggi di situ karena mereka tahu bahwa mereka berada di muka bumi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.